Prabowo yang mengatakan 50 tahun penjara bagi koruptor. Iya, iya. Kirim ke pulau terpencil. Iya, iya. Dimaafkan kalau sudah mengembalikan uang negara. Iya. Coba dari 3 hal ini mana yang kemudian dibuktikan oleh Presiden Prabowo? Tidak ada. Iya, iya, iya. Lantas iya. apa yang ingin dikatakan? Iya. Jadi gini, perjalanan isu dari Hasto, terus perjalanan isu dari Tom Lembong itu diwarnai Bang dengan percakapan perlawanan terhadap penguasa zaman dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah yang menarik ketika Pak Prabowo memutuskan ya untuk ada abolisi dan amnesti terhadap kedua tokoh tersebut. Percakapan publik itu relatif positif semua kepada Pak Prabowo. Jadi saya yang sinis terhadap keputusan Presiden Prabowo ini bisa dikatakan minoritas? Minoritas. Mayoritasnya bagaimana? Kita lihat di slide Coba. ada. Nah ini Bang. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait. Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu yang lagi hype juga teman-teman ya, di mana rakyat Indonesia kini menyoroti Presiden ke-8 yang dinilai ikonsisten ya. Dulu lantang berjanji menindak tegas koruptor, kini justru berbalik 180 derajat, memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terjerat kasus korupsi. Kalau bicara soal konsistensi kebijakan, ya, publik pasti masih ingat suara lantang yang dulu kerap menggelegar gitu. Koruptor harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Sebuah tagline politik yang pernah dijadikan bahan kampanye besar-besaran. Tapi kini sekarang suara itu seperti berubah nada. Dari kertas menjadi lembut. Dari gebrak meja menjadi tepuk bahu. Dulu teriak penjara, sekarang justru membuka pintu pengampunan. Mari kita bedah ini pelan-pelan ya teman-teman ya. Biar tidak sekedar menjadi gibah politik. Pertama, soal amnesti dan abolisi yang diberikan kepada tokoh tertentu ini, langkah ini jelas legal secara hukum. Karena konstitusi memang memberikan wewenang kepada presiden untuk mengambil keputusan tersebut. Tapi pertanyaannya, apakah langkah ini sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang pernah dijanjikan? Data KPK ya dan ICW menunjukkan kasus korupsi di Indonesia masih merugikan negara ratusan triliun setiap tahunnya. Bayangkan, uang sebesar itu bisa membangun puluhan ribu sekolah atau rumah sakit. Jadi ketika publik melihat ada kebijakan yang cenderung ramah pada pelaku korupsi, wajar kalau muncul tanda tanya besar. Dan yang kedua, kontrak dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya. Di era sebelumnya, walaupun tidak sempurna, ada konsistensi dalam memperkuat lembaga penegak hukum. Revisi Undang-Undang KPK saja sempat jadi polemik besar karena dianggap melemahkan fungsi pemberantasan korupsi. Tapi yang menarik, meskipun ada kontroversi, tidak pernah ada kebijakan yang membuat kita seperti ini gitu ya, polemik seperti ini gitu ya.
tidak melemahkan fungsi pemberantasan korupsi juga. Tapi yang menarik, meskipun ada kontroversi, ya, tidak pernah memberikan tiket bebas kepada nama-nama yang sudah jelas terjerat korupsi. Artinya, perbedaan pendekatan ini sangat nyata. Ada yang fokus pada penguatan sistem, ada yang kini memilih pendekatan pemanfaatan, ya. Dan ketiga, dampak politiknya. Keputusan ini tentu tidak terjadi di ruang hampa. Ada kalkulasi politik, ada kepentingan aliansi, dan ada efek domino ke depan. Dalam bahasa sederhana, koruptor yang diampuni hari ini bisa jadi donatur politik besok hari. Apakah itu salah? Secara hukum tidak. Tapi secara etika politik ini yang jadi bahan perbincangan serius di warung kopi hingga ruang akademik. Disinilah publik mulai menyadari kadang suara kampanye itu seperti janji pedagang sate. Harum di awal tapi cepat menguap begitu bara padam. Yang dulu keras menolak kompromi dengan koruptor, kini memberi jalan pulang ke karpet merah. Pertanyaannya, apakah ini transformasi kebijakan atau sekedar kompromi politik? Sekarang mari kita lihat reaksi publik dan dampaknya. Di media sosial, isu ini bukan sekedar trending sesaat. Ada gelombang komentar yang paling bertabrakan. Ada yang membela karena menilai ini sebagai strategi rekonsiliasi politik. Tapi tidak sedikit yang menyebutnya sebagai bentuk kemunduran dalam upaya membangun budaya anti korupsi. Data dari Drone Aspirate ya menunjukkan lonjakan percakapan terkait amnesti dan abolisi. Ini menembus ratusan ribu mention hanya dalam waktu 48 jam. Artinya publik benar-benar memberi perhatian besar pada kebijakan ini. Bukan sekedar lewat ya ataupun sihai. No, sekarang kita tarik sedikit ke aspek hukum. Dalam teori politik publik, amnesti biasanya diberikan untuk kasus-kasus yang terkait dengan konflik politik ataupun perbedaan ideologi. Bukan untuk kejahatan yang merugikan keuangan negara. Contohnya apa? Contoh nyatanya, Presiden AS ya pernah memberikan amnesti kepada penghindar wajib militer pada masa perang Vietnam. Tapi di Indonesia ya memberi pengampunan kepada pelaku korupsi menjadi bisa terjadi gitu ya. Korupsi bisa menjadi presidensi berbahaya. Bagaimana publik akan percaya bahwa hukum berlaku adil jika yang punya kuasa bisa membuka pintu maaf selebar-lebarnya untuk kejahatan yang merugikan rakyat sendiri. Ya, di sisi lain media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi. Coba lihat headline besar minggu lalu. Ada yang menulis presiden menunjukkan kebijakan politik. Ada pula yang membuat judul lebih satir seperti koruptor dapat hadiah, rakyat dapat utang gitu ya. Dua framing berita, dua pesan berbeda tapi sama-sama mengarah opini publik. Media di sini bukan sekedar juru bicara, tapi juga mesin penggiring persepsi. Sekarang bagaimana ini mempengaruhi kepercayaan terhadap institusi pemberantas korupsi?
Ya, ICW pernah merilis survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik pada KPK turun turun signifikan sejak revisi Undang-Undang KPK 2019. Jika sekarang ada kebijakan yang memberi pengampunan, efeknya sekarang ada berbahaya, ya, berbahaya, bisa makin memperburuk citra penegak hukum. Bayangkan teman-teman Sirait Media ya, di satu sisi ada rakyat kecil yang bisa dipenjara karena salah mengambil bantuan sosial. Di sisi lain ada pejabat besar yang bisa pulang dengan penghapusan hukuman. Lalu apa yang bisa dilakukan sebagai solusi? Inilah titik di mana publik harus cerdas membaca arah kebijakan. Kritik boleh, tapi harus berbasis data dan logika, bukan sekedar hujatan. Seperti kata Bung Hatta, korupsi akan hilang kalau tidak ada kesempatan, bukan hanya karena ada niat. Jadi ketika kesempatan dibiarkan terbuka lebar-lebar melalui kebijakan propagatif ya, apa itu? Pengampunan ya. Publik pantas bertanya, apakah ini jalan menuju pembenahan atau jalan tol menuju kebiasaan buruk yang dilegalkan? Ya, itu teman-teman. Jadi buat Pak Prabowo yang terhormat, Presiden Republik Indonesia, izinkan saya menyampaikan usul sederhana yang mungkin bisa menyentuh persoalan mendasar bangsa ini. Daripada membuat aturan rekening nganggur 3 bulan langsung dibekukan, mengapa tidak membuat aturan rakyat yang nganggur 3 bulan langsung dibantu mencari kerja? Ini bukan sekedar kritik, ini tawaran solusi. Begitu juga dengan aturan tanah nganggur 2 tahun disita negara. Ide ini tentu punya tujuan baik. Tapi kenapa tidak diimbangi dengan aturan rakyat yang nganggur 2 tahun dipanggil ke Kemnaker, diberi pekerjaan, diberi pelatihan, dan disalurkan ke lapangan kerja? Bukankah semangat pembangunan adalah menghidupkan rakyat, bukan membuat mereka semakin tertekan oleh aturan yang serba menghukum? Masalahnya, pola kebijakan akhir-akhir ini seolah lebih fokus memberi sanksi ketimbang memberi solusi. Kalau listrik tak terbayar, rakyat disuruh hemat. Kalau harga naik, rakyat disuruh maklum. Kalau tidak kerja, katanya salah sendiri, kurang kompeten. Padahal di sisi lain, rakyat tetap patuh bayar pajak, jualan kena pajak, belanja kena pajak. Rakyat rela kerja apa saja demi bisa hidup di negeri yang makin mahal ini. Makin bukan main gitu ya. Jadi bukankah akan lebih bermartabat kalau negara hadir bukan sebagai algojo, tapi sebagai penopang harapan? Ya, bayangkan ada sistem digital terpadu yang bisa mendeteksi siapa saja yang sedang nganggur. Tiap 3 bulan data dicek, mereka yang belum bekerja otomatis terdaftar untuk pelatihan, sertifikasi, hingga penyaluran kerja di BUMN, industri lokal atau sektor publik. Kita punya teknologi, kita punya anggaran yang dibutuhkan hanya ya kemauan politik aja.
ya. Namun di tengah harapan rakyat akan hadirnya kebijakan yang mengangkat beban hidup, publik justru disuguhi langkah yang bikin dahi berkerut. Amnesti dan abolisi untuk koruptor. Bukankah ini kontrak sekali dengan janji yang dulu begitu lantang disuarakan? Janji yang menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Janji tak akan kompromi dengan korupsi. Disinilah kritik publik menguat. Bukan karena benci pada sosok, tetapi karena kecewa pada kebijakan. Rakyat hanya ingin memastikan hukum tidak lagi tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Kalau mau membuat aturan, buatlah aturan yang bikin rakyat bisa bernafas lega. Bukan aturan yang membuat rakyat takut salah melangkah. Bantu mereka berdiri tegak dengan kebijakan yang berpihak. Karena negara bukan sekedar penguasa, tapi pelayan rakyat yang harus mengulurkan tangan saat mereka jatuh. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini terdengar suara hati untuk Bapak Presiden tersayang Prabowo Subianto. Pesan saya, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba. Karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Dari suara rakyat kecil kami datang, bukan cuma duduk manis lalu diam. Sirait Media tajam dan terbuka, bawa kabar jujur tanpa drama. Tanah air ini milik bersama, bukan buat adu domba dan sengketa. Kami lawan fitnah, hoaks, busuk, tak bermoral. Sikap kohir yang cuma mau bikin viral. Suara Jokowi, semangat Prabowo Gibran, dukungan kami untuk Prabowo jalan. Bangun negeri tanpa tipu daya, bersatu kuat itulah senjata. Sirait Media, ayo bersuara, biar keras fakta menyala. Jangan mau dipecah belah, kita lawan hoaks, kita bela bangsa. Sukses negara, ayo bersama, suarakan kebenaran yang nyata. Sirait Media bukan sekadar berita, tapi suara nurani Indonesia. NKRI harga mati, kohir pemecah bangsa, minggir sana. Kami bukan boneka, kami warga merdeka. Setiap video